Apa itu asas-asas BK? Asas-asas BK adalah kaidah atau ketentuan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar berjalan efektif dan berhasil mencapai tujuannya. Asas-asas ini memberikan panduan bagi konselor, meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan, kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keahlian, dan alih tangan kasus. 1. Asas kerahasiaan. Asas-asas BK adalah kaidah atau ketentuan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar berjalan efektif dan berhasil mencapai tujuannya. Asas-asas ini memberikan panduan bagi konselor, meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keahlian, dan alih tangan kasus. 2. Kesukarelaan. Asas-asas BK adalah kaidah atau ketentuan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar berjalan efektif dan berhasil mencapai tujuannya. Asas-asas ini memberikan panduan bagi konselor, meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keahlian, dan alih tangan kasus. 2. Kesukarelaan. Asas-asas BK adalah kaidah atau ketentuan yang harus diterapkan dalam pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling agar berjalan efektif dan berhasil mencapai tujuannya. Asas-asas ini memberikan panduan bagi konselor, meliputi kerahasiaan, kesukarelaan, keterbukaan, kegiatan kemandirian, kekinian, kedinamisan, keterpaduan, keahlian, dan alih tangan kasus. Asas keterbukaan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik konseling yang menjadi sasaran layanan atau kegiatan bersifat terbuka dan tidak berpura baik di dalam memberikan keterangan tentang dirinya sendiri maupun menerima berbagai informasi dan materi dari luar yang berguna bagi pengembangan dirinya. Asas kegiatan yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar peserta didik atau konseli yang menjadi sasaran layanan berpartisipasi secara aktif di dalam penyelenggaraan layanan atau kegiatan bimbingan. Dalam hal ini, guru pembimbing perlu mendorong peserta didik untuk aktif dalam setiap layanan atau kegiatan bimbingan dan konseling yang diperuntukkan baginya. Asas kemandirian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menunjuk pada tujuan umum bimbingan dan konseling, yakni peserta didik atau konseli sebagai sasaran layanan bimbingan dan konseling diharapkan menjadi siswa-siswa yang mandiri dengan ciri-ciri mengenal dan menerima diri sendiri dan lingkungannya, mampu mengambil keputusan, mengarahkan serta mewujudkan diri sendiri. Dalam hal ini, guru pembimbing sehendaknya mampu mengarahkan segenap layanan bimbingan dan konseling yang diselenggarakannya bagi berkembangnya kemandirian peserta didik. Asas kekinian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar objek sasaran layanan bimbingan dan konseling ialah permasalahan peserta didik atau konseling dalam kondisinya sekarang. Asas kedinamisan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar isi layanan terhadap sasaran layanan atau konseli yang sama kehendaknya selalu bergerak maju, tidak monoton dan terus berkembang serta berkelanjutan sesuai dengan kebutuhan dan tahap perkembangannya dari waktu ke waktu. Asas keterpaduan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar berbagai layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling, baik yang dilakukan oleh guru pembimbing maupun pihak lain, saling menunjang, harmonis, dan terpadu.
Untuk ini, kerjasama antara guru pembimbing dan pihak-pihak berperan dalam penyelenggaraan layanan bimbingan dan konseling perlu terus dikembangkan. Asas keharmonisan atau kenormatifan, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar segenap layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling didasarkan pada aturan dan tidak boleh bertentangan dengan nilai dan norma yang ada, yaitu nilai dan norma agama, hukum dan peraturan, adat istiadat, ilmu pengetahuan dan kebiasaan yang berlaku. Asas keahlian, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar layanan dan kegiatan bimbingan dan konseling diselenggarakan atas dasar kaidah-kaidah profesional. Dalam hal ini, para pelaksana bimbingan dan konseling hendaklah tenaga yang benar-benar ahli dalam bidang bimbingan dan konseling. Asas alih tangan kasus, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pihak-pihak yang tidak mampu menyelenggarakan layanan bimbingan dan konseling secara tepat dan tuntas atas suatu permasalahan peserta didik atau konseli mengalih tangankan permasalahan itu kepada pihak yang lebih ahli. Asas tuturi handayani, yaitu asas bimbingan dan konseling yang menghendaki agar pelayanan bimbingan dan konseling secara keseluruhan menciptakan suasana mengayomi, mengembangkan keteladanan, dan memberikan rangsangan dan dorongan serta kesempatan yang seluas-luasnya kepada konseli untuk maju.